Oke, sebelum masuk ke videonya, gue mau ngasih tahu nih, channel Pantasnya Aja udah kembali. Dan terima kasih buat yang sudah dukung selama ini. Dan di next kita bakal ada giveaway baju Pantasnya Aja kecil-kecilan. So stay tune ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 12 rumah teman Upin Ipin. Mungkin ada yang udah tahu dan juga mungkin ada yang belum. Jadi simak aja ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oh iya, jangan lupa ya untuk follow Instagram admin di @vizif. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, ini dia videonya. 12. Oke, yang ini kalian juga mungkin udah pada tahu kali ya, yaitu Fathiyah. Soalnya di video-video kemarin kita juga udah bahas gitu. Jadi singkat aja ya bagi yang belum tahu. Fathiyah itu mantan murid Tadika Mesra yang gak pernah ngomong dan pindah sekolah, yang kemudian digantikan oleh Susanti pada musim 3 gitu loh. Oke, kalau kalian udah pada nonton episode Culik, pasti tahulah ya rumahnya Fathiyah itu yang mana. Bagi yang belum nonton, ini dia rumahnya. Bisa dilihat rumahnya itu tingkat dan memiliki mobil. Dan juga ini lebih besar dibandingkan rumahnya Ehsan. Jadi bisa dibilang bahwa Fathiyah ini anaknya orang kaya atau orang yang berada atau holan kaya lah. Bisa dilihat lagi rumahnya sekali lagi. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa Fathiyah itu kemungkinan pindah sekolah ke sekolah yang lebih elit atau lebih mahal. Soalnya secara finansial itu dia kuat buat bayarnya gitu. Jadi intinya rumahnya Fathiyah ini bisa dijumpai pada episode spesial dari Let's Go Pakyu, yaitu episode Culik. 11. Nah, yang ini yaitu rumahnya si Jarjit. Rumah Jarjit bisa dibilang banyak kelihatan ya di beberapa episode. Dan salah satunya itu pas dia sakit perut gara-gara mungut makanan itu loh. Kayak di Indonesia gitu, yang biasanya kalau makanan belum jatuh 5 menit, maksudnya belum 5 menit, jadi boleh dimakan gitu. Dan alhasil si Jarjit sakit perut deh. Terus rumahnya Jarjit, khususnya di kamarnya terlihat foto Susanti, yang seperti gue udah bahas tuh yang di 17 hal unik. Bisa kalian langsung lihatlah videonya di channel ini. Jadi intinya rumahnya Jarjit itu rumah panggung dan juga ada foto Susanti di kamarnya. Cie Jarjit. 10. Nah, yang selanjutnya mungkin udah pada tahu juga kali ya yang satu ini, yaitu rumahnya Ehsan. Ehsan dikenal oleh teman-temannya sebagai anaknya orang kaya atau orang kaya. Dan sudah pasti rumahnya dan seisi rumahnya itu barangnya mewah. Nah, rumahnya Ehsan ini bisa dijumpai di banyak episode Upin dan Ipin. Seperti pas Ehsan buat kue, Ehsan sakit, Ehsan pindah rumah, dan lain-lain. Terlebih lagi, Ehsan juga memiliki mobil. Tapi ternyata Ehsan ini kalah kaya dibanding Fathiyah tadi ya. Seperti yang tadi dibahas bahwa Fathiyah itu rumahnya tingkat, sementara Ehsan enggak. Jadi intinya gitu ya, rumahnya Ehsan itu cukup mewah karena memiliki mobil dan juga barang-barang di dalam rumahnya itu tergolong mahal. 9. Semuanya berapa, Mail? 20 ini. Bukan. Oke, kalau tadi itu Jarjit, sekarang ini bisa dibilang rumah gebetannya kali ya. Nah, yang ini yaitu rumahnya Susanti. Soalnya banyak yang belum tahu juga kan rumahnya Susanti itu kayak gimana. Ya, rumah Susanti terlihat pada episode pas Upin Ipin itu ulang tahun. Dan di sana itu ada Mail, Susanti, dan juga Devi yang sedang meniup balon yang bakal digunain buat ngerayain ultahnya Upin Ipin. Jadi kurang lebih itulah penampakan rumahnya Susanti yang jarang terlihat, dan bisa dibilang rumahnya itu hampir mirip sama rumahnya Mei Mei dan juga Ehsan, bukan rumah panggung ya. 8. Nah, kalau yang ini yaitu rumahnya si penjual ayam goyeng, Ayam goyeng. yaitu Mail. Rumahnya Mail bisa dibilang cukup banyak terlihat di tiap episode Upin Ipin, seperti pas sakit gigi, ngangkutin barang bekas, pas mati lampu, dan juga pas buat ceper Mail.
Kalau dilihat rumahnya Mail ini tipenya mirip sama rumahnya Upin Ipin, yaitu rumahnya rumah panggung. Dan bisa kita lihat di kamarnya Mail itu tampilannya cukup menarik ya. Ditambah dia ini wirausahawan sejati. Lihat deh, ada poster Stonks gitu yang kata grafiknya naik gitu. Nah, emang Mail ini pikirannya selalu untung gitu deh ya. Jadi itulah penampakan rumahnya Mail dan juga penampakan kamarnya. 7. Aman-aman. Itulah, dari dulu sampai sekarang tak habis-habis berperang. Perang dunia lah, perang. Kau tahu ke kita nak pergi sana? Tahu. Nah, yang ini dia bisa dibilang kontrakan, kosan, atau ini lagi di kamarnya kali ya, yaitu Badrul dan Lim. Jadi penampakan kamar Badrul atau Lim ini terlihat pada movie pertama Upin Ipin, yaitu Geng Pembaraan Bermula. Bisa kita lihat ya, tampaknya kamar lelaki yang cukup rapih dengan hiasan dan juga action figure Gundam, serta celana menggantung, celana jin gantung tuh di balik pintu. Dan bisa dilihat juga merek TV Badrul itu merupakan plesetan dari Panasonic, jadi Panalinik itu mungkin. Jadi itulah kurang lebihnya kamarnya Badrul atau Lim, atau itu mungkin dalam rumahnya gitu ya. 6. Oke, kalau yang ini yaitu rumahnya gebetannya Mail, yaitu Mei. Nah, rumah Mei itu seperti rumah orang pada umumnya ya. Ya, ditambahin dengan lampion Imlek gitu di depannya, yang menggambarkan itu Mei orang Cina. Dengan lantai kotak-kotak yang ada hitamnya. Dan di lain episode itu, lantai depan rumahnya Mei itu berubah menjadi kotak-kotak putih saja, kayak rumah pada umumnya. Bisa kita lihat, dalam rumah Mei itu kelihatan pas episode Tahun Baru Cina atau Imlek. Di sana para warga Durian Runtuh itu datang ke rumah Mei dan spesial atau khususnya Upin Ipin dan kawan-kawan yang ikut makan di sana. Nah, bisa dilihat Fizi sama Mail semangat banget kan ngambil makannya sampai kayak dulu-duluan gitu. So, itulah kurang lebih penampakan rumah Mei dan juga dalamnya gitu. 5. Nah, selanjutnya yaitu rumahnya murid kesayangan Cikgu Jasmine, yaitu Ijat ya. Di sini rumah Ijat pertama kali terlihat saat episode Dharma, yaitu pas rumahnya Ijat kebakaran. Kemudian Ijatnya itu cerita ke teman-temannya sambil sedih. Lalu pas flashback itu bisa kita lihat rumahnya Ijat masih sama jenisnya, yaitu tipe panggung dengan warna biru seperti rumahnya Tok Dalang. Dan sekarang Ijat ini sedang tinggal untuk sementara waktu di rumah pakciknya selama proses pemulihan rumahnya. Jadi kurang lebih itulah rumahnya Ijat, kamarnya Ijat, dan juga rumah pakciknya Ijat. Langsung dapat 2 ya, berarti 2 rumah yang review. 4. Assalamualaikum. Nini. Nah, kalau yang ini yaitu rumah kembarannya Badrul atau Badrul kecil lah sebutannya gitu, yaitu rumahnya Zul atau sahabat Ijat ya. Pasti banyak yang belum tahu kan rumahnya Zul ini di mana. Nah, ini dia rumahnya Zul. Rumahnya Zul itu kelihatan pertama kali pada episode Nenek Kabayan ya, di mana Nenek Zul itu diantar Ijat ke rumahnya. Di sana bisa kita lihat rumahnya Zul itu bertipe rumah panggung dengan interior yang mirip dengan rumahnya Upin Ipin, dari sofa, meja, dan juga TV. Nah, itu sih kurang lebih rumahnya Zul yang kelihatan, dan kalau bagian dalamnya nggak kelihatan ya itu emang belum ditampilin kali sama pihak Leskopakyunya. Jadi harap bersabar gitu. 3. Kemudian, ini dia nih rumahnya temannya Upin Ipin yang beda umurnya, yaitu Raju, anaknya Uncle Mutu. Nah, rumahnya Raju ini terlihat pertama kali saat episode di Pavali. Nah, bisa kita lihat di sini rumahnya Raju ini bukan rumah panggung, melainkan rumah seperti pada umumnya rumah, tapi terkesan lebih minimalis dibandingkan rumahnya Mei, Ehsan, dan Susanti. Dan bisa kita lihat juga di depan rumah itu ada hiasan-hiasan gitu. Apalagi pas hari H perayaan Dipavali, di dalamnya juga dihias sampai ada juga lilin-lilin yang nyala gitu. Dan kemudian masuk ke model hayal animasi Upin Ipin tuh, yang dimana semua orang itu berjoget ria, terutama Devi dan juga Uncle Mutu. Tapi Rajunya kemana nih? Masa gak kelihatan gitu? Ya mungkin aja si Raju lagi nginep kali ya di rumah saudaranya. Jadi itu mungkin.
So, itulah kurang lebih penampakan rumahnya Raju beserta dalamnya. 2. Oke, selanjutnya yaitu rumah yang juga jarang diketahui oleh orang, yaitu rumah sahabatnya Ehsan, si Fizi. Di sini Fizi terbukti memiliki rumah ya, dan rumahnya itu sejenis dengan rumahnya Upin Ipin lagi, yaitu rumah panggung. Dan bisa kita lihat di episode awal-awal, rumah Fizi itu terlihat berdinding kayu. Terus, di lain episode, itu dindingnya berubah. Ya mungkin ini sih direnovasi oleh orang tuanya Fizi kali ya. Ya namanya kan ada penambahan pendapatan mungkin. Nah, rumah Fizi ini juga udah kita jelasin di video 17 hal unik. Ya kalian langsung bisa cek aja lah videonya biar lebih tahu. 1. Oke, yang terakhir yaitu rumahnya tokoh utama di Upin Ipin, yaitu rumahnya Upin Ipin. Nah, jangan di skip dulu nih videonya. Langsung aja ya, rumahnya Upin Ipin itu kan udah sering kelihatan. Jadi, ada nih rumahnya Upin Ipin di dunia nyata atau di dunia kita gitu. Langsung aja deh dilihat. Ya, bisa dilihat kan, tampak luarnya itu benar-benar mirip dari kamar Upin Ipin juga, Kak Ros, Opah, dapur, dan lain-lain. Langsung aja dilihat. Nah, itu dia 12 rumah temannya Upin Ipin. Mungkin kurang Nurul aja kali ya. Soalnya belum kelihatan juga sih rumahnya Nurul itu gimana, dan juga Devi. Ya udah, intinya gitu aja. Jadi jangan lupa di-share videonya. Makasih. お前はもう死んでいる。